Kalau sekedar taat tanpa hawa nafsu malaikat sudah ada, maka opsi ini adalah opsi antara manusia dan syaitan. Sementara syaitan sendiri, mereka yang memiliki hawa nafsu, namun sama sekali tidak memiliki otak, apalagi taat dan patuh dengan wahyu. Maka dimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada di dalam amalan kita dalam Islam tidak memiliki target pertama ibadah, yang kedua akhirat. Makanya kita diminta apapun kita kerjakan, kita diminta mempertimbangkan itu aman nggak di akhirat sana nanti. Jadi itu prinsipnya. Apapun, bahwa kita berharap di akhirat sana kita diterima ibadahnya, satu itu ikhlas. Yang kedua, kita aman di akhirat karena apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini nanti nuansa akhirat itu menghasilkan nuansa apa? Di samping masa depan ada harapan di sana bahwa orang baik pasti akan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah. Allah katakan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, orang-orang yang ahsan amalannya baik dunia ini, al-husna lahumul husna, mereka dijamin surga. Nah, jadi akhirat adalah masa depan bagi muslim, bagi orang-orang yang taat, dan dunia ini adalah fase kesabaran dalam rangka untuk menyiapkan bekal bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala cakupan iman terhadap hari akhir. Jadi yang kita pertimbangkan sehingga kemudian kita berusaha mensucikan jiwa ini, terutama dari kemaksiatan, terutama dari syahwat, terutama dari kecurangan, pengkhianatan, dan seterusnya, karena semua ini akan terbongkar nanti di masa depan. Pertama, nikmat dan azab kubur. Bagi muslim yang baik, baru sekedar dia meninggal, dia sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kematian itu adalah kenikmatan bagi orang beriman. Makanya mohon maaf, masalah kematian ini tentang Yahudi yang merasa dirinya wali Allah, mereka menyatakan bahwa kami adalah wali Allah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Yahudi, kalau kalian memang amanah membawa ajaran Allah ini, kalian tidak berkhianat, tidak mencurangi kemudian ajaran-ajaran wahyu sampai kalian korupsi, maka faqtulu anfusakum, kalian bunuh diri kalian, karena siapapun yang benar amalannya dia pilih meninggal. Jadi Allah katakan begitu kepada orang Yahudi. Jadi kalau kalian memang jujur, tidak berkhianat sama Allah, maka silahkan mutu. Tapi mereka karena tahu mereka curang, jujur, mereka curang, mereka takut mati. Karena kematian selalu menakutkan bagi orang-orang yang gak benar. Jadi nikmat dan azab kubur. Makanya, Allah selalu berkata begini tentang kematian. Hala yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Wahai orang beriman, inilah hari yang Allah janjikan untuk mendapatkan kebaikan. Jadi nanti dalam Islam, salah satu tanda iman kita naik kalau kita udah siap meninggal. Kira-kira Bapak seketika sedang khusyuk di sholat, mohon maaf, kadang muncul di jiwa kita itu, ya Allah sekarang aja. Karena itu nomor gitu. Ya Allah sekarang aja, ini udah merasa bahwa insya Allah saya siap. Tapi bandingkan, coba tanya kadang ketika kita lagi lesu beribadah, ini kok kayak semua iman itu melemah. Nah sekarang coba nanya, sekarang kalau tiba-tiba habis keluar nanti di kendaraan, di jalan tiba-tiba ada masalah, lalu kita kembali ke Allah, kita siap. Kalau belum merasa siap, itu berarti kita tidak lagi sedang bagus iman. Sedang tidak bagus iman. Makanya masalah mati akhirat itu adalah masalah tentang optimisme yang berbalut rasa was-was. Rasa was-was.
rasa khauf, rasa takut. Apa rasa takutnya itu bagi muslim? Ya, selalu merasa benar gak sih ya Allah udah terima sholat saya, puasa saya, zakat saya. Mohon maaf, setelah itu berislam dari sejak baliknya ya beribadah, pernah gak ada konfirmasi bahwa amal kita itu ada catatannya sudah diterima oleh Allah? Ada gak? Kenapa gak ada? Karena kalau sudah dikasih begini bahaya Pak. Kalau orang sudah merasa ya diterima di sisi Allah, nggak ada lagi masalah ya, kecuali para nabi, na'udzubillah, dia bisa terpesona atau ujub. Saya katakan bahwa Allah masa sih tidak masuk surga. Nah, sementara kesombongan ahli ibadah jauh lebih dibenci Allah dibanding kesombongannya ahli maksiat. Dalam artian orang yang ya itu. Beda kalau kayak Rasulullah SAW. Ketika dilihat ibadahnya Aisyah radhiyallahu anha, qiyamul lailnya, ini perasaan orang ini sudah dapat garansi masuk surga ya, garansi dosanya tidak ada, hanya peningkatan derajat doang nih. Tapi kok ibadahnya habis-habisan? Ya, karena Nabi sudah di blacklist dari apa? Maksiat dan dosa. Maksud mereka. Makanya cuma yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nikmat dan azab kubur ini, ya. Salah satu yang menggoda kita adalah kita berharap meninggal dalam kondisi apa? Tersenyum misalnya. Ya, termasuk yang memotivasi kita itu adalah ada beberapa orang yang meninggal masih untuk fisiknya. Ya kan? Beberapa kali kan kita dapat informasi itu ada guru ngaji, orang biasa semasa hidupnya hanya aktif aja tuh muter-muter di komplek ngajarin orang ngaji, bukan ulama. Tapi pas suatu saat ada kejadian banjir kena ini apa usahanya keluar, kok utuh banyak. Ternyata begitulah cara Allah mengawetkan orang-orang yang menjaga syariatnya. Ya. Jadi yang kedua yang masuk kategori iman terhadap hari akhir yang dimaksud di sini adalah hari kebangkitan. Ya, disebut bahwa hari kiamat itu hari di mana menakutkan. Tapi bagi orang-orang beriman, dia akan diamankan dari huru-hara hari kiamat. Karena orang yang sudah takut terhadap bahaya di hari kiamat di dunia ini, dia nggak lagi takut di hari akhirat nanti. Dia akan dilindungi dari rasa takut. Jadi nggak ada rasa takut dua kali. Bagi orang mukmin yang takut akan kondisi di hari kiamat kalau kemudian masuk neraka, kena azab kubur, sehingga membuat dia memotivasi dia untuk taat, dia patuh, untuk jujur, untuk kemudian mensucikan jiwanya, maka dia tidak akan takut lagi. Berbeda dengan ahli maksiat yang merasa aman dari azab Allah di muka bumi ini, sampai dia kemudian berdosa ikuti hawa nafsu, tidak peduli syariat, tidak peduli agama. Namun sudah nanti di akhirat nanti tiba-tiba apa? Kaget. Kenapa dia nggak pernah pertimbangkan sebelumnya? Ya. Ada lagi namanya syafaat. Ya. Bahwa orang-orang yang beriman, ya, nanti diberikan hak untuk memberikan syafaat. Ya, jadi bukan hanya kita berharap dapat syafaat Rasulullah, tentu iya. Tapi sebagai orang mukmin, ketika diterima amalan kita pun diberi hak untuk kasih syafaat. Ya, kan yang sering kita dengar tuh hafalan Quran ya, yang mati syahid. Ya, bahkan disebut bagi yang punya anak ya berhasil hafiz Quran, istiqomah, memperjuangkan Quran akan mempersembahkan apa itu? Ya, mahkota untuk ayah ibunya, mewisuda ayah ibunya kayak gitu kan. Bahkan sekarang saya lihat sudah dijadikan lagu sekarang untuk para penghafal. Ya. Nah, syafaat. Makanya kan kita bilang ya, tolong pastikan sahabat-sahabat kita ini orang yang soleh dan berhak punya syafaat nanti di akhirat, supaya nanti kita termasuk ketika mereka masuk surga lalu ditanya oleh Allah apalagi keinginanmu, nah, lalu dia menyatakan dulu ada sahabat saya aktif di DKM, aktif di masjid, aktif di kebaikan, kok saya nggak lihat di sini ya Allah, ya tolong kembalikan dia ke kami, dia akan dikubur seperti dulu silakan. Nah itu dia. Ya, jadi sirat, masalah sirat. Ya, sirat itu adalah sebuah jembatan di atas neraka, di atas neraka. Ya, lebarnya sesuai amalan kita. Ada lagi kalali, selalu ya menghalangi jalanan orang yang lewat di atas sana. Ya, ada lagi hisab, pembalasan. Ya, bahwa nanti di hari kiamat Allah bikin timbangan yang kita sebut itu adalah standar
Ya sekarang lah belum ada Pak. Nggak ada ini misalnya nih, habis sholat zuhur. Kira-kira habis sholat zuhur ini tadi pahalanya banyak di scanning. Kagak belum jadi tuh. Belum ada di sini. Ya, hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak ada istilah habis dia sholat ngecek. Alhamdulillah tadi sholat saya dapat 27 derajat. Karena belum. Itu belum. Nah ini hisab dan pembalasan. Surga dan neraka. Ya. Nah ini harus terus hadir karena coba kita lihat dari tentang hari kiamat. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at, sungguh apakah orang-orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat curang, berkhianat, ya, tidak khianat yang aman, yang enggak aman atau khianat. Nah, anna ja'alahum, kami jadikan mereka kalladzina amanu, serupa keadaannya orang beriman wa amilus shalihat dan beramal saleh. Sawa mahyahum wa mamatuhum, hidup dan mati mereka disamakan. Ya, sama yahkum, sungguh salah anggapan dan keyakinan mereka itu. Ya, kita sudah sering dengar bahwa dunia ini adalah apa? Sijnul mukmin, penjara bagi seorang mukmin. Penjara maksudnya kenapa? Dari syahwat. Ya, dari syahwat. Ya. Tapi wajah betul kafir, surga bagi orang kafir. Kenapa? Surga yang dimaksud di situ hawa nafsunya diperturutkan tanpa mau, ya, terikat dengan Quran dan Sunnah, ya, pengarahan ulama, ya, yang kita sering sebut sini adalah liberal. Ya, jadi Islam pun, Muslim pun tidak kepengen Islam benar, kepengen dia liberal, bebas. Ya, sebetulnya istilah itu salah Pak, Islam liberal. Seharusnya Muslim liberal. Ya Islamnya nggak bisa, Islam liberal nggak bisa. Ya Islam itu apa? Kemerdekaan dari pengaruh setan, dan kepatuhan dan ketaatan Allah. Ya, liberal itu apa? Ketaatan sama setan, kebebasan dari Allah. Itu dia bilang itu. Ini sekali lagi ya, saya ulang karena jarang kita bahas. Apa yang masuk merdeka dalam Islam? Merdeka dari gangguan setan, ya kan? Lalu kemudian tunduk patuh di bawah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah la ilaha illallah. La ilaha tiada yang ditaati seperti syaitan, taghut namanya istilahnya itu, illallah, kecuali Allah. Itu merdeka dalam Islam. Makanya kalau nyari kemerdekaan dalam Islam apa ucapannya? La ilaha illallah. Atau Allahu Akbar, itu ucapan kemerdekaan itu. Nih, ada pun yang bilang liberal ini adalah bebas dari Tuhan, tunduk patuh di bawah syaitan. Jadi kembali itu la ilaha illallah. Jadi bukan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah kan? Tiada Tuhan di bahasa, ya kan? Untung nggak bilang ilah syaitan kecuali syaitan. Jadi, naudzubillah, orang yang orang yang kebalik-balik pikirannya begitu. Nah, kita lihat lagi Quran. Apa? Yauma natwis samaa'a katayis sijil lil kutub. Hari kiamat saat dimana Allah menggulung sistem alam semesta ini kayak menggulung kertas. Kama bada'na awwal khalqin, sebagaimana dulu kami mulai penciptaan dari tiada dari ada, nu'iduhu, kami balikkan dia ke ketiadaan. Mohon maaf, kita makhluk aslinya ada apa tiada? Tiada. Ya, lalu tiada untuk sebuah tugas. Nah, sekarang Allah, aslinya Allah ada apa tiada? Ada mulu, kagak ada istilah tiada. Nah itu kan ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi wa'dan alaina, itu sudah kepastian dari kami. Itu aturan. Nah, dan itu sudah kita tahu. Ya. Di sini nggak ada makhluk yang hidup selamanya, kecuali misalnya kayak iblis, karena udah dikasih inna kami namun garim. Dia minta berdoa supaya ditangguh hingga kiamat, Allah kasih dengan sebuah hikmah untuk menjadi alat uji keikhlasan. Ya. Nah, inna kunna fa'ilin, itu akan pasti terjadi. Ya, kita sering baca itu di surah apa? Kullu man 'alaiha fan. Ya, semua di dunia ini akan hancur. Ya, kita disuruh apa? Al-baqiyatus shalihat, prioritaskan yang kekal. Apa itu ibadah? Ya, jadi sering kita dengar, saya sering dapat di Facebook, Pak, capeknya ibadah itu ya akan berlalu,
yang tinggal yang di masa depan yang diharapkan adalah tinggal kenikmatannya, ya manennya, sementara maksiat berlalu enaknya, yang di depan tinggal azabnya. Ya, jadi udah ini mohon maaf, dunia ini bagi muslim bukan kenikmatan, perjuangan. Cuman nikmatnya itu setelah perjuangan itu. Ya, makanya nanti akan kita lihat dunia ini seperti tadi sijil mukmin, ya, penjara bagi mukmin. Namun sebetulnya dia ada kesabaran juga. Bahkan nanti ahli ibadah yang merasakan nikmat sebenarnya. Nikmat sebenarnya itu kita tulis di sini. Ya, bahagia hati dengan ibadah dan cinta ilah. Ini menjelaskan di mana letak kebahagiaan orang beriman. Ya, mohon maaf. Kemarin pas Ramadan, kira-kira capek nggak kita puasa? Capek nggak kita tiarap sampai kadang udah mau sore nih, baru sekian juz. Kalau targetnya 1 juz, ini belum setengah, ya kan? Kita kayak dikejar mulu, ini waktu kok kayaknya cepet banget, sementara target kita belum terpenuhi. Tiap hari begitu. Bahkan anehnya, di luar Ramadan kita hanya bisa misalnya 1 juz, setengah juz, gitu kan? Kok tiba-tiba Ramadan bisa 3, bisa 5 sehari itu, dan itu kelar, Pak? Coba. Ada apa ya? Iya, ternyata beda ini. Nah, masalah umur ini luar biasa gitu. Ya. Baru misalnya kita tinggalkan SMA, guru-guru kita dulu yang kita kenal baru menikah, lalu sekarang anaknya udah wisuda S1 kan? Karena kita kita kan udah tua ya, kita kan pernah merasa tua tuh. Tapi bukti kenyataan menyatakan bahwa orang-orang yang kita kenal kemarin anaknya baru kita timang-timang, sekarang udah datang undangannya. Datangnya, kenapa emang mau menikah kamu? Ini anak yang selama ini kita antar ke TK, tanpa sadar udah datang undangannya tuh dinikahkan, kan kayak nggak kita percaya. Oh iya ya, Tuhan. Kalau kita tidak ngikutin prosedur sholat, ibadah, taklim dan seterusnya, kita kecolongan, kalau tiba-tiba mati aja, belum lah sadaqah wala sholat, sedekah belum nampak, sholat belum gimana, naudzubillah. Ya Allah katakan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu kalian akan mati, pasti. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Lalu nanti terakhir kalian akan dibangkitkan. Ya, luar biasa Pak, di surah Al-Baqarah itu seringkali Allah gunakan hari kiamat ini untuk ngancam orang Yahudi yang khianat, yang merubah kitab suci. Ya, maka Bapak coba kayak gini, yang sering baca Al-Baqarah, berapa kali kita temukan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wahai orang Yahudi, takutlah sebuah hari kalian dibalikin ke Allah. Kamu ngomong apa sama Allah di saat engkau lagi merubah kitab suci Allah, mengkhianati para nabi, lalu engkau ketemu Allah ngomong apa itu? Sementara Allah punya semua catatan. Bahkan tahu sebelum kalian lakukan, Allah tahu. Ya, namun Allah tidak menghukumi kalian berdasarkan pengetahuannya, tapi berdasarkan bukti-bukti catatan para malaikat. Kira-kira mau ngomong apa hubungannya dalam kondisi maksiat? Kita sini baca itu, inna ilaina iyabahum, mereka pasti kembali ke Allah. Ya kan? Orang kafir itu ente nggak kembali di sini dalam artian ikut aturan Allah. Sholat, puasa, zakat, ya, bersedekah, berbuat baik. Ya, Allah katakan summa inna ilaina iyabahum. Pasti itu mau kemana? Enggak ada Tuhan lain selain aku kok. Ya, summa inna alaina hisabah, dan nanti kalau udah balik ente pasti akan masuk di dalam ruangan hisab namanya. Ya, jadi enggak ada alam di sana bukan Allah Tuhan. Ya, jadi mulai kemana? Mulai kemana? Emang Allah bisa dihindari? Tidak akan pernah bisa. Kalau di sini kau belum balik, maka dia akan kau balik dengan terpaksa. Maka na'udzubillah, hanya setiap kali melihat orang meninggal, yang langsung nongol di kita ketika iman kita naik itu apa? Kalau saya tiba-tiba begitu, habis dia peluang astagfirullah, habis dia peluang bismillah, habislah peluang Allahu Akbar, habislah semua yang tinggal tanggung jawab. Nyesel apakah ada saya di situ? Ya, tersiksa atau gimana? Na'udzubillah. Petunjuk kenabian. Yuhsyarun nasu, pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan yaumul qiyamah hufah, dalam kondisi apa? Telanjang. Ya. Hufah tanpa alas kaki, telanjang kaki, urang, ya, telanjang, berlah dan tanpa hitam. Jadi kembali ke keadaan semula.
Ya, jadi sama matahari bumi Allah awali dari ketiada jadi ada, lalu kemudian diadakan lalu balik lagi ketiadaan. Nah, sama ya kata Allah, engkau balik dulu ketika lahir kagak pakai sepatu, ya kan, tidak pakai baju, ya, kagak ada istilah dokterantes, kagak ada dokter, balik ke awal, ya, balik ke awal. Ya, kemampuan menjawab pertemuan yang bukan nanti bukan karena profesor dokternya, tetapi profesor dokter imannya, ya, imannya yang profesor dokter. Bisa jadi ada penjual kilo, kagak ada statusnya sama sekali di tengah masyarakat, bahkan belum dianggap, namun dia lainnya bisa jadi yang paling bisa menjawab pertanyaan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, pengaruh kepada hari akhir terhadap jiwa dan manusia. Pertama, menghalangi manusia dari maksiat dan memperkuat dominasi agama di hatinya. Jadi, selama kita sadar akan kematian hari kiamat ini, kita gak bakalan bisa berdosa. Dalam artian kita susah berdosa. Kenapa? Karena kita sadar ini dihadapkan di hari depan nanti, ya akan makanya ada dua kemungkinan nanti. Apakah oleh Allah ditutupin kemaksiatan kita itu, ya? Dalam artian ada bekasnya tapi Allah tutupin. Kalau Allah nanti dia kiamat bongkar, ya kan? Nah itu namanya apa? Ghafur, Allah penutup dosa-dosa. Ataukah Allah hapuskan sehingga ada lagi bekasnya? Ya ada lagi dipertanyakan sama sekali. Nah itu Allah afu. Kata afwan itu menghapus semua kesalahan di sini, semua tanpa bekas, mulai lagi dari awal. Nah itu harus dibedain. Makanya Allah sebagai afu lebih tinggi dibanding Allah sebagai ghafur. Karena ghafur hanya menutupi, sementara afu menghapus. Nah makanya ketika kemudian Ramadan tiba, ya, dalam rangka mencari Lailatul Qadar, Aisyah menyatakan kira-kira, ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar nih, saya dapetin tanda-tandanya, saya harus doa apa? Allahumma innaka afu. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha menghapus segala dosa, ya, pelanggaran, ya, fakwan, hapus semua. Bukan bilang menutupi, enggak. Infirli, ya, gunakan al-ghafurur rahim, tutupi ya Allah. Kalau enggak, kita sekarang ditutupi. Dalam artian dosa kita kan kelihatan, ya, kayak tadi pahala kita juga kagak ditampakkan, semuanya masih dalam kondisi ujian, ya kan, masih terus membunyi dari kiamat. Yang paling kelihatannya pas di kuburan, karena di kuburan orang bisa tahu nilai pahala, kagak lagi bisa melakukannya. Kalau di dunia ini nggak ngerti pahalanya berapa, tapi disuruh beramal, ya kan, balik ini. Ya, jadi logikanya beda. Nanti pas di kiamat, kenapa orang menyesal, ya? Dia melihat manusia kelihatan semuanya yang masih hidup, bahkan tahu apa yang dilakukan anak-anaknya, keluarganya. Ya, ketika mereka ngirim doa, dapat ya kan? Hanya menyatakan lahu maghfirlaha, langsung dapat, jadi cepet banget. Ya, jangan kayak kita sekarang transfer nih, ya, transfer kan? Udah, sampai, udah, hanya dengan didoa apa diniatkan, ya Allah, ya, saya bacakan Al-Fatihah untuk orang tua saya, mudah-mudahan dia di sana makin ini, langsung cepet banget. Makanya pahala kurban untuk hadis itu belum sampai darah itu ketika disembelih ke sini sudah sampai pahalanya di sisi Allah, ya, begitu cepatnya. Artinya apa? Baru diniatkan itu sudah nongol di sono, bisa jadi bahkan sebelum kita baca, ya, karena begitu cepatnya Allah memberikan pahala bagi mereka yang kaya. Nah, 2 persen untuk taat dan beramal soleh, ya, jadi memacu kita, makin kita sadar akhirat, apa ini kok lambat-lambat kayak gitu. Ya. 3, mengarahkan segenap jiwa dan hati jalan Allah. Nah, ketika akhirat sudah besar, dunia jadi kecil, disinilah kata ulama jadi murah tuh badan untuk ibadah. Bahkan bagi sahabat tidak lagi melihat harga dirinya ketika terkait dengan jihad. Begitu murah, ya, dia persembahkan dirinya untuk akhirat itu. Ya. Sabar terhadap segala musibah, takut mengganggu orang lain. Nah, detil ini menghalangi manusia dari maksiat dan memperkuat dominasi agama di hatinya. Ya, coba kita terkait azab Allah, ya, yang selalu bikin kita keder. Walladzina hum min azabi rabbihim musyrikun. Ini karakter orang bertakwa di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa takut tentang azab Tuhannya. Ya, kenapa dia sholat? Salah satu pertimbangannya adalah takut tentang azab di akhirat. Coba aja nanya tuh orang-orang yang ini, ya, kagak sholat, ya, Pak kok nggak sholat sih? Ya selalu alasannya Allah pengampun. Dia ngerti azab, tapi azab itu tidak cukup untuk membuatnya sholat. Yang ada adalah pengampunnya Allah mulu. Nah, sementara orang yang mengandalkan Allah sebagai pengampun tanpa melakukan apa?
hal-hal yang membuat Allah mengampuni dia itu orang terkecoh namanya. Ya, makanya kita dengar di hadis masalah cerdas itu adalah al-qayyisu mandana nafsahu, orang yang selalu menyesuaikan dirinya dengan Quran dan Sunnah. Ini udah benar enggak sih, ya? Wa amila lima ba'dal maut, lalu dia bersungguh-sungguh mengamalkan amalan untuk kepentingan setelah meninggalnya. Nah, itu orang cerdas itu kayak namanya. Wal ajiz, orang yang lemah akal, ya bodoh ya bahasanya. Man atba'a hawa nafsahu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, lalu dia berharap diampuni oleh Allah. Jadi, mohon maaf, masalah rahmat Allah ini. Rahmat Allah bagi orang beriman itu dilihat itu rahmat itu, ya Allah, kok kasih saya begini lagi, ya kok saya kasih lagi begini, ini lagi teman-teman saya itu orang baik, saya tinggal sama mereka, ya Allah itu bisa rahmat saya enggak, mohon maaf. Dia ngerti itu rahmat Allah, sehingga dia malu, malu ya Allah kok saya maksiat dengan yang dia kasih. Nah, jadi efek rahmat Allah sama orang beriman itu jadi dia malu, ya, atau dia jadi orang bersyukur, ya kan, kasih imbalan, yaitu mensyukuri Allah. Sementara orang-orang terkecoh, dia lihat rahmat Allah, namun dia lalai, dia menikmati itu Allah. Nggak apa-apa, nggak sholat, nggak ada yang nonjok. Saya juga nggak ngerti bedanya orang sholat sama kalah, apa bedanya? Ya, apalagi kalau dia dunianya lebih bagus tuh, tambah ribet. Itu yang habis-habis sholat apa itu, dapat apaan sih? Nggak ada bedanya. Nggak bisa bilang bedanya. Padahal ya Quran itu furqan, pembeda. Ya, bahwa kenikmatan itu bukan di luar diri orang, di dalam jiwanya. Ya betul, kelihatan enak apa yang dimiliki secara material, secara kelihatan, tapi benar nggak hatinya nyaman? Itu belum tentu kan? Sementara orang-orang itu miskin secara fisik, tapi karena dekat sama Allah, di sini dia ada kesabaran, dia di sini ada rasa syukur, yang bisa jadi sama-sama yang dimakan, tapi beda rasanya, cara beda. Ya. Nah, jadi waladina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, orang-orang yang senantiasa itu mendengar istilah azab kubur, mendengar apa? Inna adzab rabbihim ghairu mamnun. Sungguh azab Allah tidak boleh ada orang yang merasa aman darinya kecuali orang yang terpedaya. Orang yang terpedaya. Makanya tentang masalah ini di Al-A'raf itu dikatakan, Afa'amina ahlul qura, apakah penduduk sebuah wilayah apa merasa aman? Hanya dia sunnah ketika datang azab kami, ya bayangkan di tengah malam wahum na'imun, di saat mereka tidurlah, dia tidak sedang menyiapkan dirinya untuk beribadah. Apa min ahlul qura, apakah penduduk sebuah negeri merasa aman? Hanya tiarhum, ya baksuna azab kami datang duhan di waktu pagi, wahum yal'abun, di saat mereka sedang main-main, tidak sedang ibadah, tidak sedang taat. Ya, jadi Allah ingatkan itu. Falayak merumakkan Allah, kata Allah, nggak ada yang merasa aman dari azab Allah illa qaumul khasirun, kecuali orang yang rugi. Ya, nah naudzubillah. Makanya tentang masalah akhirat itu selalu kan nongol ketika kemudian iman kita naik. Dua, berserta untuk taat dan beramal saleh. Ya, jadi ya kenapa kita kemudian cepat-cepat datang ke masjid, ya, dan cepat begitu berserta untuk amal saleh itu? Karena itu pengaruh juga ya Allah, supaya nanti ya di kuburan di akhirat saya aman. Ya makanya Allah katakan wasari'u ila maghfirah. Semua bahasa agama itu terkait akhirat selalu begini, Pak. Sari'u, ya. Sari untuk surah, artinya jangan jalan doang, tapi lari-larilah, bersegeralah. Ya. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Ya. Jadi, fantashiru fil ardh. Coba ini bahasa ini habis sholat. Ya. Jadi idanu jadi suayun fas'au. Ya, ada kata istis'au. Isa'yu itu adalah pergi ke tempat kerja dengan segera. Ya, nggak nunda-nunda lagi. Itu namanya fas'au. Di sini sari'u. Fafiru, semua bahasa tentang akhirat kagak ada yang santai lah. Tapi ketika setelah selesai sholat Jumat, Allah katakan fantashiru, bertebaranlah. Ya, jadi habis sholat Jumat kita disuruh keluar dengan santai ke tempat kerja masing-masing. Tapi giliran di tempat kerja ketika azan udah berkumandang, pas kau hilang itu segera, jangan apa, udah kalau bisa, udah tinggal. Ya. Ada sesuatu yang saya lihat di apa itu Madinah misalnya mau Mekah, pedagang Pak, mari kita pedagang. Kita lagi belanja nih, ya di sana memang ada aturan ya pedagang-pedagang sekitar Haram, baik Makkah Madinah,
sebelum azan sekian itu, ya itu harus tutup Pak, harus tutup. Ya, jadi ada namanya memang semacam satpamnya itu khusus itu. Ya, loh orang lagi asik-asik ini, nah kenapa tiba-tiba ditutup aja? Ditutup tertutup sama nggak ada istilah, udah bayar dulu deh sini, nggak balik untuk balik, nggak jadi itu belanja. Ternyata udah mau waktu azan, jadi datang tuh satpol ya istilah doang ya, sehingga mereka nutup aja tuh tanpa ada basa-basi Pak, tanpa ada basa-basi. Saya bilang inilah kelebihan negeri. Ya sampai ada jemaah yang bilang, Ustaz itu yang pedagang-pedagang itu saya lihat kalau udah azan kok langsung aja tutup ya. Itu kagak rugi mereka itu, tiap azan tutup, tiap azan tutup. Itu logika dunia dia pakai. Belum ngerti istilah kayak gini. Ya, apakah kagak rugi mereka itu? Ya enggak, itu masalah keyakinan itu. Ya, malah kata Allah tentang masalah bisnis ketika azan, ya, bahwa orang yang tidak pergi sholat dan tetap bisnis di saat waktu sholat, ya Allah katakan bahwa ya idza ra'au tijarah permainan miskin ya ra'au tijaratan atau lahwan atau permainan infaqu ilaiha, dia tinggalkan Rasulullah sedang khutbah ya wa taraku qa'iman, dia tinggalkan apalagi khutbah berdiri. Qul ma indallahi khairun minallahi wa minat tijarah. Bagi orang beriman Jumatan dengan khutbah itu jauh lebih baik dibanding dunia segala isi. Ini masalah keyakinan. Nah, jadi ilaroh sudah keluar dari ardu samawat, dan lebarnya seluruh langit dan bumi dan lil muttaqin. Makanya pernah kita sampaikan, dengan hanya meninggal Pak, bagi orang soleh nanti ada sesi setelah pertanyaan munkar dan nakir, ya bahasanya apa? Luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Ya, itu roh pribadi semua Pak. Jadi langsung sejauh mata memandang. Itu luar biasa. Ya, di sini kita cicil lewat syariah, ya kan ya, rumah sekian kali sekian, ya kan, ya mau tiba-tiba mau bangun ribet gara-gara satu ini, tembok doang bukan doang dinding. Tapi di sana ketika kita bangun akhirat kita ini, maka langsung sejauh mata memandang. Itu per satu orang itu, ya tanpa batas, luar biasa ya. Ini penafsiran tentang ayat ini luasnya. Pokoknya baru silahkan kalian aktif beramal, ya fasayarullah Rasulullah dan Rasulnya ya akan melihat benar salahnya amalan kalian, wal mu'minun, dan mukmin pun menjadi saksi bahwa kalian amanah, wasaturaduna ila ilmi wasyahadah, lalu kalian akan diberikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, semua amalan kalian akan nongol. Semua yang kebaikan membuat engkau tersenyum, semua yang keburukan membuat engkau miris, namun Allah akan ampuni. Hanya masalahnya adalah mana yang dominan, kebaikan kayak yang dominan atau keburukan. Itu masalahnya. Yang disebut bangkrut ataupun tidak melahkan sebagian dan harta jalan Allah. Ya, jadi tentang ini makin tinggi iman kita, makin mudah kita untuk kemudian mengorbankan apa yang kita miliki, jiwa, harta, dan fisik ini untuk kepentingan akhirat kita. Ya, innallaha sekarang yang semua Allah dia dalam menjaga. Jadi Allah sudah beli dari kita orang mukmin, jiwa mereka, harta mereka, balasannya apa? Al-jannah. Ya, itu balasan. Biar lahum ajan. Ya. Jadi bahwa ini mudah di sini, ya, mudah banget kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah. Ya, ketika iman kita lagi naik. Makanya yang lagi diem, udah jangan diem doang. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Kalau enggak dengerin tausiah. Ya. Lewat YouTube, lewat apa itu? Ya, yuqatiluna fi sabilillah fa yuqtaluna wa yuqtalun. Dia lalu kemudian berjihad di jalan Allah, lalu mereka terbunuh ataupun membunuh. Wa dan alaihi haqqa, itu janji yang sudah pasti. Sabar terhadap segala musibah. Jadi dunia ini bagi muslim, ya, ini adalah dunia kesabaran. Bahkan kesabaran para nabi itu beda-beda. Nabi paling sabar Rasulullah. Baru sabar kedua Nabi Ibrahim. Baru sabar ketiga ya Nabi Musa. Sabar ketiga Nabi Isa. Ya, ini Ulul Azmi. Orang yang tinggi sabarnya adalah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya bagi orang sabar, apalagi sabar level Nabi, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Bagi orang sabar dalam beramal, udah levelnya tinggi, nanti di akhirat kagak lagi istilahnya 70 kali lipat, 700 kali lipat. Kan sering disebut 700 kali lipat ya. Enggak, bagi mereka kagak lagi pakai 700-an, enggak ada lagi batasnya. Ya.
Makanya ya, kuburan para nabi apakah sejauh mata memandang? Nggak ngerti lah berapa. Kalau pas di kubur, ada lagi kayak begitu tuh bahasanya. Sejauh mata memandang nggak ngerti, nggak ada bahasanya. Karena nabi melampaui kesabaran yang dibutuhkan. Takut mengganggu orang lain, ya. Kenapa takut? Aduh, dia akan bahaya. Makanya nanti siapapun yang memiliki otoritas di bawah bawahannya, ya, itu selalu diminta pemaaf tanpa melupakan nasihat. Jadi pemimpin siapapun diminta, ya, dia punya hak tentunya peluang untuk memukul dan seterusnya. Ya, tapi ketika dia tahan karena Allah, ya, maka itu adalah karena keimanan. Rasulullah pernah memanggil pembantunya, ya, tiba-tiba nggak gerak, hanya nggak dengar. Rasulullah memanggil siwak. Pas dia datang terlambat, kata Rasulullah, anda yang nggak takut saya dihisab di akhirat, saya akan sakit tidak pakai siwak ini. Ya. Jadi Rasulullah nggak berani, hanya ngancam kata-kata doang karena, ya, masalah akhirat. Ya. Jadi, naudzubillah tiba-tiba sampai seorang wanita menyiksa kucing doang, gara-gara itu dia bisa masuk neraka. Sementara ada yang lain masuk surga gara-gara anjing, ya gitu kan, gara-gara ngasih minum anjing. Jadi Imam Abdullah Subhanahu Wa Taala selalu kita diminta bahwa kalau engkau bisa berbuat semena-mena dengan bawahanmu, ingat Allah jauh lebih bisa berbuat semena-mena sama kamu. Nah, itu selalu hukumnya. Kalau engkau bisa berbuat semena-mena sama pembantu di rumah, ingat Allah lebih bisa berbuat semena-mena ke kamu dibanding kamu ke pembantu kepada bawahanmu. Selalu logika lipat oleh Allah dalam Quran. Ya, cukup sampai sini, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita terus tentang negeri akhirat, sehingga kita tidak berat untuk beramal demi Allah Subhanahu Wa Taala.